Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faris Setiawan dari kelas 4 BSAC akan menjelaskan tentang inna wa akhwatuha, yaitu huruf inna dan saudara-saudaranya. Nah, penjelasan yang pertama yaitu amaluha, yaitu pekerjaan dari huruf inna tersebut dan akhwatnya dan saudara-saudaranya, yaitu tadkhulu alal mubtada'i wal khobari, yaitu masuknya huruf inna kepada mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada'a wa yusamma ismuha, yaitu menasobkan mubtada atau menfatahkan mubtada, dan yang disebut juga isim inna. Kemudian wa tarfa'ul khobar wa yusamma khobaruha, dan merofakkan khobar atau mendomahkan khobar disebut juga dengan khobar inna. Adapun huruf-huruf inna wa akhwatuha itu ada 6, yaitu inna, wa anna, walakinna, wa ka'anna, walaita, wala'alla. Adapun pembahasan yang kedua yaitu contoh fungsi dari inna wa akhwatuha. Contoh fungsi yang pertama yaitu inna Muhammadan rasulun. Nah, artinya sesungguhnya Muhammad itu rasul. Inna menasabkan mubtada, yakni Muhammadun menjadi Muhammadan, dan merofakkan khobar, yakni rasulun. Adapun contoh fungsi dari inna wa akhwatuha lainnya atau anna, yaitu wa annaullaha syadidul azab, yang artinya dan Allah sangat keras siksanya. Nah, dalam lafaz Allah diberi harokat fathah karena ada harfun anna yang menasabkan mubtada, dan syadidun diberi harokat dhammah karena menjadi khobar. Nah, di dalam gambar ini yaitu fungsi inna wa akhwatuha, yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kemudian ada juga contoh kalimat dari inna, yaitu inna dalam bahasa Arab berarti sesungguhnya. Berikut contoh kalimat dengan inna di dalam kalimat bahasa Arab. Yang pertama, innal kitaba muhimmun lil muslimin, yang artinya sesungguhnya kitab itu penting bagi orang-orang muslim. Inna menasabkan mubtada, yakni kitabun menjadi kitab, dan merofakkan khobar, yakni muhimmun. Kemudian contoh kalimat dengan anna, yaitu wa'lamu annaullaha ghafurun halim, yang artinya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, dalam lafaz Allah diberi harokat fathah karena ada harfun anna yang menasabkan mubtada, dan ghafurun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Nah, ada juga contoh kalimat dari huruf ka'anna dalam bahasa Arab. Arti kata ka'anna adalah seakan-akan. Sebagaimana contoh kalimat dengan kata ka'anna dalam bahasa Arab sebagai berikut, yaitu ka'anna baitan kabirun jamilun, yang artinya seakan-akan rumah besar dan bagus. Nah, dalam lafaz baitan diberi harokat fathah tain karena ada harfun ka'anna yang menasabkan mubtada, dan kabirun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Nah, kemudian
Contoh yang kedua yaitu ka'anna Zaidan nasyitun, yang artinya seakan-akan Zaid rajin. Nah, dalam lafaz Zaidan diberi harokat fathah tain karena ada harfun ka'anna yang menasabkan mubtada, dan nasyitun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Kemudian contoh kalimat dari huruf lakinna. Dalam bahasa Arab arti kata lakinna adalah tetapi. Nah, lakinna bisa berfungsi sebagai kata hubung dalam menyangkal kalimat sebelumnya, sebagaimana contoh kalimat dengan kata lakinna. Yang pertama yaitu Muhammadun ummiyun lakinna Muhammadan rasulun, yang artinya Muhammad itu ummi tetapi Muhammad itu rasul. Nah, dalam lafaz Muhammadan diberi harokat fathatain karena ada harfun lakinna yang menasabkan mubtada, dan rasulun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Nah, contoh yang kedua yaitu baituha ba'idun lakinna Zainaban nasyitun, yang artinya rumahnya itu jauh tetapi Zainab itu rajin. Nah, dalam lafaz Zainab diberi harokat fathatain karena ada harfun lakinna yang menasabkan mubtada, dan nasyitun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Kemudian contoh kalimat dengan huruf laita. Di dalam bahasa Arab, laita berarti seandainya. Penggunaan kata laita sering digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara yang tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin diwujudkan. Nah, sebagaimana contoh kalimat dengan huruf laita, yaitu laita godan matorun wazirun, yang artinya seandainya besok hujan deras. Nah, dalam lafaz godan diberi harokat fathatain karena ada harfun laita yang menasabkan mubtada, dan matorun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu laita masjidan kabirun wasi'un. Nah, yang artinya seandainya masjid besar dan luas. Nah, dalam lafaz masjidan diberi harokat fathatain karena ada harfun laita yang menasabkan mubtada, dan kabirun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Nah, yang terakhir yaitu contoh kalimat dari huruf la'alla. Dalam bahasa Arab, arti kata la'alla adalah supaya, semoga, dan seandainya. La'alla juga berfungsi sebagai kata hubung dalam mengungkapkan harapan atau keinginan. Sebagaimana contoh kalimat dengan kata la'alla dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama, la'alla Zaidan fauzun, yang artinya semoga Zaid menang. Nah, dalam lafaz Zaidan diberi harokat fathah karena ada harfun la'alla yang menasabkan mubtada, dan fauzun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Nah, contoh yang kedua yaitu la'alla godan matarun, yang artinya semoga besok hujan. Nah, dalam lafaz godan diberi harokat fathatain karena ada harfun la'alla yang menasabkan mubtada, dan matarun dibaca dhammah karena menjadi khobar. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari huruf inna wahwatuha. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada penjelasan atau kata-kata yang salah, mohon maaf. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum.